Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Rena Latama, Kisma Wiyati, SPD MPD. Dan di sini saya akan menceritakan tentang sebuah film. Film ini tetap relevan dengan dunia pendidikan, yaitu yang berjudul Tere Zaman Par, yang dikisahkan ada sebuah anak yang bernama Ihsan. Tere Zaman Par sendiri artinya seperti bintang-bintang di bumi. Adalah sebuah film drama India tahun 2007 yang diproduksi dan disutradai oleh Aamir Khan. Film ini mengeksplorasi kehidupan dan imajinasi Ihsan, anak disleksia berusia 8 tahun. Meskipun dia unggul dalam seni, tetap kinerja akademisnya sangat parah, sehingga orang tuanya untuk mengirimnya ke sebuah asrama. Dari sekian guru yang mengajar Ihsan, tidak ada satupun yang menyadari bahwa anak ini mempunyai kelainan dalam belajar. Seorang guru seni rupa yang masih honorer melihat dan menyadari bahwa anak ini adalah penderita disleksia. Bagi para guru yang lain, Ihsan hanyalah anak bandel, malas, dan bodoh. Ihsan tidak suka sekolah dan gagal setiap tes atau ujian. Ia menemukan semua mata pelajaran yang sulit karena ketidakmampuannya itu. Ia diremehkan dan dimarahi oleh guru dan teman sekelasnya. Namun, dunia internal atau imajinasi Ihsan penuh dengan keajaiban yang dia tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya. Imajinasinya begitu hidup dan berwarna. Tempat-tempat magis yang penuh dengan warna, dunia animasi hewan yang imajinatif, dan benda-benda ajaib yang tidak ditemukan di dunia nyata. Sebenarnya ia adalah seorang calon seniman yang berbakat. Namun, sayangnya tak satu pun orang yang melihat itu, termasuk kedua orang tuanya. Ayah Ihsan, Nandiskosor Awasthi, adalah seorang eksekutif yang sukses dalam karirnya. Ia mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang sukses seperti dirinya. Ibu Ihsan bernama Maya Awasthi. Ia seorang perempuan yang meninggalkan karirnya demi mengurusi keluarga, khususnya kedua buah hatinya. Maya sering merasa frustasi karena ketidakmampuannya untuk mendidik anaknya. Kakak Ihsan, Yoha, adalah seorang murid teladan dan juga atlet tenis yang mengerti Ihsan. Setelah menerima laporan akademik semester pertama di kelas 3 SD yang sangat buruk, orang tua Ihsan mengirimnya ke sebuah sekolah berasrama dengan harapan agar anak ini bisa lebih disiplin dan fokus dalam belajar, serta tidak malas ataupun bandel lagi. Di sekolah asrama tersebut, Ihsan tenggelam ke dalam ketakutan dan depresi karena jauh dari keluarga, tidak punya teman, dan takut menghadapi sekolah yang diselipin
dan tanpa ampun. Namun ada salah satu anak bernama Rajan, seorang anak cacat fisik atau memakai kursi roda, yang mau berteman dengan Ihsan. Karena ada salah satu anak bernama Rajan, seorang anak cacat fisik, yang mau berteman dengan Ihsan. Karena kesepian dan depresinya yang mendalam, ia bahkan memikirkan untuk bunuh diri dengan terjun dari balkon. Sampai akhirnya ada seorang guru baru bernama Ramseker. Guru ini menemukan hal yang berbeda dari Ihsan. Dengan kesabaran dan kerja keras tanpa putus asa, Pak Guru muda ini mendampingi Ihsan. Bapak Ramseker melatih Ihsan sedikit demi sedikit untuk membaca, menulis, melukis, dan juga menghitung dengan cara naik turun tangga. Hingga akhirnya Ihsan bisa memahami pelajaran dan menjadi seperti layaknya anak-anak lain. Pada akhirnya tahun pelajaran, Bapak Ramseker mengadakan lomba melukis yang diikuti oleh semua siswa dan para guru. Namun pada saat lomba itu berlangsung, Ihsan menghilang, tak nampak di antara peserta lomba Ramseker. Ramseker mencari Ihsan dan menanyakan ke sahabat Ihsan, Rajan. Tetapi dia tidak tahu di mana keberadaan Ihsan. Akhirnya, setelah lomba berselang cukup lama, Ihsan datang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ihsan melukis dengan imajinasinya yang tinggi. Semua imajinasinya ia tuangkan dalam karyanya, sehingga hasilnya nampak hidup dan berwarna. Tibalah saatnya para juri menilai karya para peserta lomba. Ada 2 karya terbaik dalam lomba itu, yaitu karya Ramseker dan lukisan Ihsan. Dengan berbagai pertimbangan, para juri akhirnya memutuskan karya Ihsanlah yang terbaik. Pembagian rapot kenaikan pun tiba. Para orang tua datang untuk menerima hasil laporan belajar anak-anaknya, dan juga sekalian menjemput mereka untuk berlibur. Demikian pula orang tua Ihsan pun datang menjemputnya. Betapa kagetnya kedua orang tuanya, karena nilai Ihsan baik, tak kalah membanggakannya, karena lukisan Ihsan menjadi sampul belakang buku tahunan sekolah. Sementara wajah Ihsan, lukisan karya Ramseker, menjadi sampul depan. Tentu saja keluarganya tak menyangka ini terjadi pada anaknya. Mereka sangat bangga akan prestasi Ihsan, bakat, kepedulian, kesabaran, dan ketelatenan, serta
perhatian seorang guru, Ihsan akhirnya selamat dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Sekian dari pembahasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.